Jujur, FYI man, teman-teman gue yang pas gue instastory lu, dia tuh nanya ada 3 orang yang reply gue, dia bilang kayak, itu dia aslinya mana sih Muy? Bener, gue gak bohong. Mungkin dia nggak kayak lu artis Malaysia mungkin. Gue sejujurnya kalau misalnya orang bilang lu artis Malaysia, gue percaya sih. Percaya banget. Iya. Gue tuh kalau misalnya System Baris Pleasure ini awalnya gue curhat ke teman gue. Oke. Karena pada saat itu gue lagi lagi apa ya bahasanya lagi. Lu bingung. Dihantam ombak. Lagi di lower point. Iya, gue lagi di bener-bener lowest point. Terus di situ gue lagi ada masalah di pertemanan, di pacar, di kerjaan. Jadi kayak kalau misalnya temen yang lu adore banget. Iya, yang adore. Ya. Adore banget tuh Ramani Astrini. Wih. Oke. Terus ada Itu siapa yang nggak adore ya? Iya. Kita juga adore. Dia adore hati gua adore hati gua sama dia. Oke, terus. Welcome back to MVP Plus. Yeay! We got Aziz Hendra. TikTok sensation. Gila. Anjay, what's up TikTok sensation? Ya kan dia terkenal di Indonesia, Malaysia juga. Jujur, FYI man, teman-teman gua yang pas gue instastory lu, dia tuh nanya ada 3 orang yang reply gue, dia bilang kayak, itu dia aslinya mana sih Muy? Bener, gue gak bohong. Mungkin dia nggak kayak lu artis Malaysia mungkin. Gue sejujurnya kalau misalnya orang bilang lu artis Malaysia, gue percaya sih. Percaya banget. Iya. Kan Medan sama Malaysia kan tipis-tipis. Dekat. Tapi emang banyak banget gak pas lo masuk ke dunia ini, dunia permusikan skena ini, ada yang bilang kalau misalnya ternyata lo bukan orang Indo, mungkin Malaysia gitu. Banyak gak lo selentingan-selentingan itu denger? Ada kan? ada yang DM, ada yang komen gitu-gitu sih. Tapi lo nggak apa-apa aja. Ya nggak masalah. Karena ada, keren juga gue internasional bro. Iya. Berarti dia manifesting dari orang-orang ya kan. Tapi Akhirnya emang lu lo udah viral pernah lagi. interview, dia pernah interview di Malai juga kan? Online masih. Iya online, tapi udah sampai Malai. Apa Filipina juga pernah? Filipina ya. Filipina bro. Gila. Sekarang udah ketemu merah bro. Ini Indonesia representatif cuy. Iya dong. Nggak boleh dilewatin dong Sampai kesasar loh dia tadi. Kalau jalan Filipina ingat berarti. Memang sebelum ke Malaysia ditatar dulu dengan jalan Palmerah ya. Kan baru ntar lo pas visit beneran ke Malaysia, ke Filipina baru gini jalan. Oh gini ya kan. Pokoknya kalau lu bisa nyetir di Indonesia tuh lu bisa kemana-mana sih. Itu the biggest obstacle. Tapi emang FYI Pop Asia listeners, Soalnya kita udah punya nama ya. nanti kita cari di MDT Lovers gitu. Mungkin bisa jadi ada MDTers. Gitu. MDTers gitu. Jadi sebenarnya Adul, aka Aziz Hendra ini adalah orang yang tinggal di Medan sebenarnya. Nah, Iya. Gitu, dia ke Jakarta kalau misalnya lo lagi acara keluarga, Ya. kalau misalnya lagi promo-promo, kerjaan. Jadi sebenarnya tuh base-nya dia born and raised di Medan. kan? Gue born di Jakarta. Oh, born di Jakarta. Race-nya di Race Medan. di Medan. Oh gitu. Berarti lu sekarang tinggal di mana nih kalau lagi promo gini? Ini lagi ke Jakarta aja. Lagi ke Jakarta aja. Oh. Nginep di mana men? Gue ada kosan. Yang pasti kosannya bukan di Palmerah. Kalau Palma kan tahu jalan sini gangnya mah paham gitu ya. Curiga kosannya belakang sini lagi ya. Nah di sebelah. Bener emang ngekos dibawa dari Sony? Emang lo sengaja ngekos buat promo? Gue udah lama sih ngekos. Kemarin gue sempet 6 bulan di Jakarta untuk nyoba tahu gimana sih aluran di sini. Gimana Masih kerasnya ibu kehidupan kota ya. iya kerasnya. Gitu. Jet lag nggak lo? Jet lag sih kemarin. Jelek. Apa yang top of mind lo kayak bangsat gua di Medan begini ternyata Jakarta kayak gini anjing. Apa? Society-nya atau apa lifestyle. Kalau lifestyle sih ya emang Jakarta begitu ya. Iya. Udah semua orang tahu. Cuman gue lebih shock ke society. Society. Yang mana adalah Ya. Nah, Ya itulah. kayak gini ya. Ya. Iya. Emang kalau di Medan biasanya gimana sih? Lu nongkrongnya beda sama Jakarta? Beda ya, karena gue kan gue raised di Medan. Yes. Jadi gue udah ada teman sekolah, ada teman kampus. Kalau di sini kan gue lebih ke teman kerjaan. Iya. bener. Belum Cuma ada. kolega dong, belum bestie ya. Nah, Best. belum ada bestie. Makanya mungkin next kalau bisa mau nongkrong ajak Camoy. Oke. Sabi. Lu DM gua. Muy, kita ke Swil. Muy, Itu kalau mau Gua malam temenin. karena gue juga DJ. Iya. Kita bisa nih enjoy Jakarta. Enjoy Jakarta, bro. Biar FYP
FYP juga. Nah, awal mula lu menjadi viral nih kayak sekarang. Itu tuh gimana sih perjalanannya pertama kali? Awalnya kan gue nulis lagu tuh, Yeah. iseng nulis lagu karena pengalaman curhat gitu. Iya. Oke, karena curhat iseng terus jadilah lagunya. Terus setelah itu setahun kemudian setelah lagu itu ada, gue awalnya pengen nge-hold dulu karena kan emang santai kan, gak ada kayak nggak ada dikejar deadline atau apapun gitu. Karena masih kuliah juga. Terus gue yang kayak pengen rilis sendiri tapi nanti deh gitu, undur dulu. Ternyata di pertengahan 2022 itu gue di kontak sama orang Sony. Jadi akhirnya gue mutusin rilisnya bareng Sony. Lo tau nggak pertama kali Sony tuh dapat lo gitu, scoutingnya kayak gimana? Iya. Gue di DM. Gue di DM. Wow. Cara zaman Gokil. sekarang. Iya. Iya. Gue di Tapi DM. maksudnya lu sendiri sebelum ada di industri ini lu tau nggak Sony Music tuh kayak gimana? Sebesar apa? Segengsi apa namanya? Iya, misalkan kayak perskenaan Medan lo kayak coy, skenaan ini Sony man gitu kayak tahu nggak lo? Gue tahu sih. Tahu. Soalnya gue suka discover penyanyi-penyanyi Sony juga. Iya. Oh, dan akhirnya lo signing di Sony. Pas berarti lo di DM sama Sony, Instagram lo cuman lagu-lagu cover kan? Iya. Belum ada Somebody Pleasure ini Belum ada, belum punya single. Tapi pas lo udah sign Sony baru lagunya ada atau udah lagunya udah jauh ada, pas di sini baru udah gue sign pertama di Sony, ini single pertama gue karena udah ada backingan gue gitu. Sebenarnya waktu gue di DM itu ditanyakan, lo punya lagu sendiri nggak gitu? Ada sih kak gitu, gue kasih lagunya Somebody's Pleasure itu. Yeah. Terus akhirnya Sony decide untuk ngerilis lagunya di single pertama gitu. Yang lu kirim ada berapa lagu? Satu, itu aja. Langsung di ACC sama Sony. Gokil. Dan itu sangat susah loh. Susah sih. Sony lagi. Iya, setelah Sony lagi kan. Ada yang dirubah, gue gak tau lagi boleh nanya apa enggak, tapi gue penasaran. Ada yang dirubah nggak dari aransemen lo sendiri sama lo after masuk Sony? Lagu lo itu? Aransemennya ada yang dirubah dikit-dikit sih. Oke, tapi Kayak tetap temponya masih dapat. tetap dapat ya. Jingkren. Ini shout out to ANR ya, gila, Bener. bisa menemukan. Shout out to Mas Keke sih. Mas Keke. Mas Keke. Mas Keke keren lo. Talent scoutingnya oke. Iya lah, gila. Tapi gua akuin talent scoutingnya Sony sekarang cukup ganas. Ganas ya. Karena artis-artis Sony sekarang lagi gigit banget gitu. Amin. Apalagi angkatan-angkatan lo muda, men. Iya. Aruma, Aruma, ada Raisa, Ramadhani. Ramadhani. Maksudnya ini lagi on proses itu lagi barengan. Nggak tahu kenapa. Gitu. Yang party-party di M-Block itulah. Iya. Yang tahu-tahu aja lah. Tahu-tahu aja lah. Ada acara party gitu kak, Sony. Nah sekalian anak-anak Sony ini ngebawa artis barunya. Yeah. Terus katanya ada Adulin, ada Aziza. Yeah. Cuma kan kita masih belum mutualan ya. Jadi Benar. aku ingat Sony. Gitu. Bisa aja biar fallback. Udah mutualan tinggal kita ke Rusia aja ntar. Tinggal musik. Oke, lanjut. Kalau cita-cita lo sendiri nih, cita-cita awal lu tuh apakah lu emang dari awal udah gue living for music, gue pengen langsung ke musik, atau sebelumnya lu pengen kayak jadi PNS, gitu kan? Jadi dokter. Nah sebelumnya, sorry, lu kan di USU kan? Iya. Nah lu ambil jurusan apa? Gue ambil jurusan manajemen. Nah lu bisa jadi akuntan sebenarnya kan? Iya, bisa. Who knows ya. Gue tuh dari kecil emang suka nyanyi. Gue Oke. emang pengen jadi penyanyi, cuman nyanyi itu kan bukan kerjaan yang pasti. Yes. Jadi gue tuh awalnya gue kuliah manajemen juga itu karena gue pengen jadi pebisnis ataupun kayak ya pebisnis lah gitu. Apa aja bisnisnya gitu-gitu. Ya. Terus ternyata emang dapat rezeki di sini juga kayak ya udah gas aja dulu gitu. Oke. Jadi memang bener-bener ya udah God calling gak sih? Maksudnya Iya. lu udah panggilan aja. Udah gitu. God's plan banget, Iya kan? iya. Iya. Terus pas teman-teman lo tahu tiba-tiba lo keluar single Somebody's Pleasure, tiba-tiba lo TikTok lo viral lagunya kan, temen-temen lo maaf ya kayak gimana kan masih kan, temen gue. Iya. Ada yang mulai Akrab lo anjing. Lu dulu ngebully gua anjir. Sekarang lu Ada sosok akrab sama lo gitu nggak? After lo viral. sekarang enggak. Ada. Sebenarnya ini adalah pertanyaan ke semua musisi yang datang sini. Iya. Karena pasti ada aja kan. Itu pasti ada aja lah. Pasti ada aja. Lo menyikapinya gimana men? Iya. Gue menyikapinya santai aja sih kayak oh iya ya gue tetap baik komunikasinya tapi kayak tetap
ya udah ada boundaries ya kan. Oke. Gitu. Tiba-tiba humble lah ya. Tiba-tiba lagu lu besar. Alhamdulillah. Nah, sebelum lagu lu besar berarti kan emang lagunya udah ada dong. Nggak mungkin tiba-tiba H+1 langsung viral kan. Iya enggak. Nah, pas pertama kali lu ngeluarin single, orang-orang siapa yang paling support lu banget di luar keluarga? Teman-teman gue, Teman-teman SMA, kuliah? teman-teman nongkrong sih. Karena teman-teman gue nongkrong itu ada yang seumuran gue, ada yang dari emang teman gue kecil, terus Di permedanan ini? di Medan. Permedanan. Oke, Medan. Perang ya? Skena Medan. Oke, siap. Respect, bro. Respect. Terus. Teman-teman gue itu jadi teman nongkrong gue itu ada yang umur 24, ada yang umur 29, 30, 31. Jadi kayak bervariasi. Lebih bervariasi karena gue juga gue seneng nongkrong yang lebih tua daripada gue karena gue dapat wawasan baru, gue dapat pelajaran baru, gitu-gitu sih. Tapi emang dari cara lu ngomong lumayan Mature ya? old soul gitu menurut gua. Maksudnya old soul tuh bukan yang tua ya? Iya. Karena gua pun juga dianggap sama beberapa circle gua tuh old soul karena gua tuh kayak lebih tua lagi daripada umur gua. Bener sih Kak, kalau cara Cara kan ngomongnya. cara ngomong. Ngejudge ya. Wah, kalau cabu ini, kalau cabunya agak lebih Aku katain ya. tua lu. Cara ngomong. Cara ngomong. Tapi kalau muka mah seumuran sama Nah, kalau camu ini lebih kayak baby soul dia. Baby soul. Mukanya lebih tua daripada gua. Tapi Kelakuannya bro. lapar. Katanya bukan sambel gue. Iya. Oh, bukan sambal mager kotor tangannya. Oke, balik lagi ke Somebody Pleasure. Yes. Oke. Iya. Kayak siapa sih remaja TikTok yang Nggak tahu. tidak Sampai memakai nggak lagu speednya, ya kan? Pasti kan sekarang semua Speed up. lagu di speed nih, di speed. Iya. Lu pas pertama kali kayak anjir lagu gue dicepetin lagi. Lu ada ini nggak kayak gimana perasaan lu? Ada sih perasaan Iya kan? gimana gitu. Iya kan? Bener. Kayak kena juga gue. Pasti kan kayak semua lagu kan dicepetin. Iya, dong. PA, Iya. PB, Tapi kalau speed nggak up. dicepetin nggak viral cuy, ya kan? Nah lu gimana menyikapi percepatan Somebody Pleasure? Gue awalnya kayak gitu, cuman kayak ya udahlah gitu kan gak ada yang tahu rezeki dari mana datangnya Iya, kan gitu. Coba aja dulu strategi yang itu gitu. Terus ternyata dari situ orang nyari lagu aslinya. Jadi kayak Ya sebenarnya mah bisa dibilang promo gratis kan? Iya, karena kan itu adalah best source buat promo banget ya kan. Tapi kalau misalnya nih, kan lu yang punya lagunya, biasanya banyak orang yang emang bikin konten TikTok sesuai sama lagu lo. Nah, selama yang lu lihat ini, konten TikTok orang-orang relate nggak sama lagu lo? Maksudnya nyambung nggak? Karena kan ada yang lagunya gimana, tiba-tiba kontennya kocak, nggak nyambung gitu kan? Emang nyambung nggak tentang kayak sedihnya, tentang kayak cara lo bangun biar lo nggak galau lagi? Kan lagu lo tentang kayak gitu kan? Banyak yang relate kayak gitu kontennya. banyak banget sih. Banyak banget ya? Banyak banget yang ngerti lagunya, nyampe. Pasti scouting dong. TikToknya kan. Nah, siapa coba akun TikTok yang paling lo ini gue favorit gue nih pakai lagu gue. Bukan mantan lo kan boy. karena mantan dia TikToker. Curiga sih kayak udah make sih. Harusnya ya. Kayaknya udah. Kayaknya sih udah. Tapi gak mau stalking ya. Siapa coba? Lo pasti stalking kan? Yang pakai lagu-lagu lo kan. Ada nggak yang paling memorable gitu? Kayak Kontennya atau orangnya? So far gue paling kena ya. Sama ada coveran sih. Kalau misalnya konten yang Somebody Pleasure TikTok itu kan dia yang quotes gitu kan. Iya. Quotes gitu. Sebenarnya quotesnya banyak banget juga yang bagus gitu. Jadi kalau bisa dibilang lo kenanya yang mana gitu kayak semuanya bagus deh gitu. Semuanya juga punya makna yang ada pasti kena di kita gitu. Kira. Jadi kalau misalnya cover, gue tuh kemarin paling demen sama namanya siapa ya, Dea kalau nggak salah. Dea. ini dia yang nonton nih. Udah geter tuh, udah geter ya kan? Udah geter bawahnya, hatinya. Bulu hatinya. Udah basah banget ya, badannya keringetan. Basah bener Iya. deh. Tapi ini klise lagi nih, proses pembuatannya gimana sih? Apakah lu tiba-tiba lagi di kamar mandi, lu terfikir atau lu bangun tidur langsung dapat wangsit gitu? Iya. Atau mungkin cerita lo nih. Nah, Emang kisah nyata emang lu. Indonesia tuh kalau udah galau ya, udah. Yeah. Juara deh. Makan bro. Juara satu. Udah Pasti makan. pasti makan. Gimana proses lu, Men? Gue tuh kalau misalnya Somebody Pleasure ini awalnya gue curhat ke teman gue. Oke. Karena pada saat itu gue lagi lagi apa ya bahasanya lagi. Iya, gue bingung. Dihantam ombak.
Lagi di lower point lo. Iya, gue lagi di bener-bener lowest point. Terus di situ gue lagi ada masalah di pertemanan, di pacar, di kerjaan. Jadi kayak dikepung masalah gitu lah. Dikepung masalah terus kayak pada saat itu gue masih tipe yang kayak semua pasti ada jalan keluarnya. Terus ternyata setelah gue melewati fase itu nggak semua masalah bisa selesai sekarang gitu. Ada yang selesai dengan waktu. Benar. Gitu. Ini karena nongkrong sama orang tua. Bukan gue yang ngomong, dia. Lo sambil minum tuak nongkrong di sana ya? Ada. Tapi memang setuju. Karena ya nggak semua problem itu harus selesai sekarang. Mungkin lo akan dapat closure-nya 2 tahun kemudian, 3 tahun Atau kemudian mungkin gitu tidak kan. selesai. Iya, Who knows? Bener lagi. Having no closure is a closure juga anyway. Iya. Jadi nggak usah sosok maksa nyari closure ya. Ya itu. Kalau Enggak. gitu boy. Gitu aja lo. Balik lagi ke Somebody's Pleasure. Nah, gue merasa kalau misalnya ini gue nggak tahu ya apa gue kurang riset atau gimana. Biasanya yang diproduksi sama Kenny Gabriel tuh gak belet men. Betul. Iya. Karena itu emang pasti EDM. base-nya dia tuh emang Itu R&B, udah iya, elektro, Yoi. apa segala macam EDM. Nah, tiba-tiba Kenny Gabriel jadi produser lo. Iya. Nah, emang itu lo yang memilih atau kayak dari Sony-nya Iya. atau gimana? Proses tiba-tiba lo ketemu sama Kenny dan nge-produce lagu lo ini? atau lu memang udah kenal, lu udah tahu. Iya. Nih kayak ini nih harus jadi produser Iya. gue nih. Karena dia produser keren banget men. Oke. Gue tahu gue tuh dipilih nama Sony sih. Oke. Jadi sebelumnya gue tuh nggak tahu. Oh lu nggak tahu? Tapi gue tahu lagu-lagu yang diproduce sama Kak Kenny. Oke. Terus setelah tim Sony bilang kayak, dulu ntar produce lagunya sama Kak Kenny ya gitu. Iya. Terus ini beberapa lagu-lagu Kak Kenny gitu, pasti lo tau lah dulu gitu. Terus gue ngeliat ada lagu Teddy Aditya, ada lagu Adrian Khalif, terus ada yang lainnya juga. Gue yang kayak, waduh, buset. men. Biasanya gue dengerin lagu itu, terus sekarang gue diproduksirin sama dia gitu kayak. Dream come true ya? Siap. OG nih, OG. Tapi Kenny, The best. Shout out to Kenny. salah satu Kenny Gabriel gila. Shout out to Kenny Gabriel. Dia bukan produser juga, udah DJ juga jago. Keren. Personality keren emang. Nah Ziz, tiba-tiba after dapet kabar kalau misalnya ternyata yang nge-produce lagu lo adalah Kenny, dan tiba-tiba dapet kabar kalau misalnya vokal director lo Kamga. Kayak sampai nggak tau Kamga kan masalahnya. Gila. Lu mengunderestimate diri lu sendiri nggak? Gue jadi lu masuk istiqoroh. Pasti lo kayak, aduh sama abang Kamga gua goblok lagi. Pasti ada kalau gua jadi lu gitu. Iya. Gitu. Gue kayak gue gak deserve. Iya. Lo ada perasaan kayak gitu nggak? Raisa gue belum ya. Iya lagi. Ada Raisa respect. Respect. Apa perasaan lu pertama? Tiba-tiba dapet kabar vokal director lo Kamga. Gue udah pasti unexpected, udah pasti. Gue nggak nyangka. Terus Iya. kayak gue lebih nggak nyangkanya lagi Kakak nggak mau ngedirect gue yang dimana gue masih anak baru banget nih di industri musik Iya. gitu. Kan rising star tapi lo. Wih. Amin. Kalau di Spotify, viral. Iya. Orang masuk top 50. Indo viral. Indo viral, lagi viral, hot hits Indo. Daun. Indo. Kayak, Iya. lu udah menjajah semua lu. Mana bro? Terus. Terus Sampai ngeblank dia. terus waktu gue ketemu sama Kakak nggak di hari-hari recordingnya, gue yang kayak gue malu-malu lah, gue nervous, wajar pertama kali gue yang kan. kayak starstruck gitu-gitu kan. Soalnya gue dulu cuman coverin lagu dia. Gue pernah cover lagu Tangga juga. Enggak. Lagu kesempatan kedua. Ih, kita suruh nyanyi kali ya. Jangan. Dikit boleh, dikit. Ntar gue isi rap kau bawa gitu. Gue Terus gue recording. Di awal recording tuh gue yang kayak suara gue nggak keluar. Oke. Karena gue saking Gugup. saking gugup ya. Ya, gue gugup. Terus kayak bisa nggak ya? Terus gue yang kayak gue takut ngebebani orang-orang di situ jadinya kayak mana nih Adul gitu, kok nggak keluar suaranya gitu. Iya. Akhirnya setelah kita ngobrol lagi, setelah itu ngobrol lagi. Setelah itu ngobrol terus Deep talk bonding segala dulu, macam ya. ya. Emang harus gitu. Baru dapet ya. Oh, minum dulu, minum kopi. ngeteh. Kita juga gitu ya kemarin ya? Aduh, kurang chill mulu. Ngeteh dulu kali ya. Kayak Englishman gitu men, kita ngeteh dulu. Cuman cek. Minum. Tapi cheers ya. Tapi Iya teh ngapain di cheers ya? gimmick. Tapi Apa? Nah, lo sendiri pas lagi ketemu seorang kamu nggak? Ada nggak nih petuah pesan, ya kan? Yang lo inget sampai sekarang kayak Iya kayak pesan dia biar lo bagus vokalnya atau emang buat
perjalanan karir lebih oke, apa yang Kamga sampein ke lo? Kak Kamga bilang sama gue gini sih kemarin ada. Dia bilang kayak, dulu lo kalau mau nyanyi, lo jangan pernah takut di depan lo ada siapa, atau lo nyanyi di direct sama siapa, ataupun kayak, ya ataupun lo ketemu musisi favorit lo sekalian, lo jangan pernah nervous yang berlebihan gitu. Cukup seadanya aja gitu dulu, karena lo yang ngehibur mereka, jadi lo harus bisa untuk ngehibur, tujuannya kan ngehibur. Iya, benar. Jadi nyanyi dari dalam hati lo aja gitu. Jadi jangan merendahkan diri lo sendiri ya, nggak usah gugup ya. Jangan Sing terlalu through your nervous heart. ya. Iya. Soalnya nervous tuh kan perlu, dia bilang nervous tuh perlu dulu, tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus. Iya. Apalagi kalau misalnya lo nyanyi depan artis favorit lo, musisi favorit lo kan. Iya, Belum tapi kebayang. setuju lagi nervous tuh perlu karena kalau lu over PD juga nggak. Iya, nggak belajar. Iya. Lo kebayang nggak one day lo akan nyanyi di depan musisi favorit gue bla 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 siapa? Nah, coba sebutin 3 musisi lokal deh. Favorit yang kayak lu tuh pengen banget kolaborasi atau Iya. satu stage kayak atau satu circle nongkrong pokoknya kita. Siapa tuh yang kayak gitu? Yang bisa lo instastory tag tuh lo. Nah, yang collab siapa, yang pengen jadi circle siapa? Yang collab dulu yang collab. Iya. Sama yang lo adore banget. Oke, collab, adore, nongkrong. Nah, Iya. Oke. Ini kayak makin games dipecah gitu. ya. Iya, Ada pecahan lagi nggak? Gak apa-apa. Udah nggak ada, itu Tiga aja. aja, tiga aja. Collab. Pertama collab. Collab. Kemarin gue pengen banget collab sama Echartno. Udah. Oke. Udah. betul. Label. Iya. Iya, udah enak. Oke. Udah jadi collab tuh kemarin. Terus gue pengen collab sama Teddy Aditya. Jadi dia. Terus gue pengen collab sama Benjamin Kang. Oke. Gue pernah interview Benjamin King dong. Iya, betul. Mas. Iya. Itu kalau yang collab. Tambah satu lagi boleh nggak sih? Oh, boleh dong. Banyak mau ya? Nggak Kalau apa-apa dia dong. collab dirinya sendiri. Gue pengen sama Mea Sahira satu lagi. Oh. Biasa ya, keren. Iya. Kan itu bisa jadi bukan teman collab dong, teman nongkrong bisa juga. Iya, itu mah Iya. teman senopati. Iya, anak Bipop bro. Ketemu dia. Boleh gue bilang kan senopati. Iya. Kalau misalnya collab 4 orang itu, kalau misalnya temen yang lu adore banget, Iya, yang adore. ya. Adore banget tuh Ramani Astrini. Wih. Oke. Terus ada Itu siapa yang gak adore ya? Iya. Kita juga adore. Dibdor hati gua dibdor hati gua sama dia. Enggak, terus. Ramani Astrini, terus ada Keisha Lefronka. Oke. Habis keluarin album. Terus ya. Iya. Terus siapa ya? Yang senior deh, senior. Raisa. Oh iya. Obviously ya. Raisa titik ya? aja ya. Raisa aja. Rasa ada banyak sih. Iya. Raisa, terus ada udah ya? Satu lagi, kan tadi kan udah. yang Satu lagi collab apa? 4. Satu lagi. Sebenarnya Teddy lagi sih. Oh, tadi lagi ya? Lu emang Lu emang base-nya kiblat lu ya? kiblat tuh tadi ya? Kiblat kan? Nggak, maksudnya kiblat musik. Iya. Kiblat kita emang betulan Ka'bah ya. Kalau Teddy langsung neraka gitu. Oh iya bener. Oke. Udah Nah, terjawab berarti ya, collab udah. Sekarang yang bebok. Yang Nongkrong-nongkrong senopati. siapa? Perskenaan, bro. Iya. Nongkrong. Ini bisa jadi kayak emang musiknya bagus plus emang dia kayak social butterfly banget lagi anjir. Gue suka banget nongkrong sama dia, kayaknya hawa-hawanya gitu. Iya. Hawa-hawanya ya. Kayaknya kalau si circle ini seru nih gitu. Lu lihat dari story-story orang gitu, kayak ini masuk nih sama gue nih gitu. Ramani Astrini lagi. Ramani Oke. Astrini. Aha. Terus siapa ya? A person that you want hang out with gitu. GL. Kayak lu menyenangkan ya. Iya. Tapi kan musisi atau enggak? Oh iya. Gak apa-apa sih. Kalau Zara Adisti ya, Zara Adisti. Zara Leola, apa kan? Zara Larson, jauh. Zara Azari. Agak lampau ya. Terus siapa? Terus Isyana. Isyana. Pasti Oke. kocak, Iya, banget sih. Benar. Iya. Terus Satu lagi. Kalau Isyana berarti lu akan auto nongkrong sama Teddy Aditya. Iya. Kayaknya nongkrong sama mereka menyenangkan ya. menyenangkan sebenarnya. Skena atas. Dan atas iya. Senior. Kalau tuh nggak skena itu juga culture sih. Iya, Itu udah Suhu. Itu udah suhu ya. Satu lagi. Terakhir Satu deh. lagi
Anak perbedaannya mungkin kayak Oslo. Oslo sih. Oslo. Ya. Iya. Oslo sih. Satu kota ya. Makan mie Aceh Kemang lu. Bukan usu ya? Bukan ya? Oslo Medan. Tapi bukan usu juga ya? Usu. Arsitek. Ya arsitek dia. Satu ini coy. Satu kamar. Gila. Usu Pride. Bintaro, anak Bintaro. Lu Bintaro juga? Enggak. Enggak sih, ini sih Oslo. Oh, usu. Gua udah Bintaro soalnya. Agak kayak Bintaro nih. Iya, iya. Kayak nanya kosan dia di mana, cuman takut ya. Ngapain? Takut offside ya. Tapi kalau misalkan ngobrolin tentang semua karya-karya lu nih, apa sih yang emang pengen lu sampaikan? Dia mau ada single kedua loh bentar. Nah, Pas ada di ini promo nggak sih aja ya? expected monthnya gitu, bulannya kapan? Kayak semoga bisa di Agustus atau doain aja di. Atau sebelum ulta. Nah, sebelum ulta. Pengennya sih semoga bisa, amin, di Juni. Juni. Oh. Bulan ini berarti. Iya, iya bulan-bulan ini benar Iya. benar. Iya, iya, iya. Kayak gimana Cup? Bisa ngasih bocoran dikit nggak single lu men? Apakah ballad kayak Somebody's Pleasure atau lebih ngebeat? Lebih kurang similar sih sama Similar. Somebody's Pleasure ya. Ada benang merahnya gitu. Gue penasaran deh, lu akan nggak someday melakukan yang emang full Indo gitu? Dengan judulnya mungkin ya udah Indonesia Iya. aja gitu. Palmerah. Selalu ada tambahannya. Atau dilarang merokok. Nah, Siapa tahu ternyata maknanya dalam banget ya. Kiasan-kiasan kalau dilarang merokok apa gitu kan? Kayak kalau misalnya habis ini segmen 2. Kalau begini kan Nirvana gitu kan. Kalau misalnya judul Palmerah, gue takutnya jadi kayak aku di Matraman, gitu kan, jadi kayak upstairs. Tapi kayak lu perlu dong ada masukin kayak Palmerah gitu. Bareng lo kali bikin lagu. Sama kalau butuh talent buat video musik, Nah, tapi jangan lupa kalau lu mau promo terus butuh MC, nah, Oke. siap. Siap. Ada kebutuhan kan? Ada kebutuhan Siap kan? lagi ya. terus sampai lupa nih pertanyaannya. Ada yang pengen lu sampein gitu loh karya-karya lu. Semua masalah pasti semua orang pernah ngalamin, cuman paling beda-beda porsinya. Iya. Oke. Beda porsi dan beda cara kita nyelesain masalahnya. Jadi kayak gue mikirnya kalian jangan mikir sendiri, maksudnya jangan mikir kalian tuh sendiri ataupun cuman kalian yang paling berat segala macam, jangan, karena mungkin ada yang lebih berat, tapi ya beda-beda porsinya gitulah. Jadi kayak tetap bersyukur dan life goes on. Wes. Lagu gitu ya. Aziz Nedra Teguh. Harus Teguh ya. harusnya masuk ke TikTok tuh di quotes-quotes gitu. Bisa tuh ya. Terus lagunya Somebody's Pleasure. Semoga minimal 10K dapet deh. Masuk di TikTok Pepesia. Ah, iya. Ini publisnya jadi kayak pansos ya.